Selamat siang ya. Ini kita mau mereview bolam GL3 ya. Dua-duanya ini adalah review untuk GL3, tapi untuk mobil yang berbeda ya. Saya agak siang baru pulang dari RUPS Raja ya, jam 11. Oke. Nanti siang akan ada yang datang satu masang dari Kelapa Gading ya, tipe H7 untuk Chevrolet LTZ ya. Chevrolet yang gede lah pokoknya. H7 pakainya. Oke, ini H11, H16, H8 GL3. Apa itu bohlam GL3? Jadi bohlam GL3 itu adalah bohlam seperti ini barangnya ya. Dia bisa 3 warna ya. Saya ngomong apa adanya, 3 warna. Wattnya 30 watt. Paling terang saat ini untuk level bohlam 3 warna. Dia sudah menggunakan chip dempet, pendinginan sudah double cooper. Jadi ini merupakan bohlam yang paling terang saat ini di 2021. Saya belum menemukan yang lebih terang tipe lain ya, merek-merek lain. Selain itu sudah 30 watt, wattnya besar, dia harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Adjustable itu dalam arti dia harus bisa disetting ya. Adjustable itu bisa disetting. Di sini ada chip putih dengan chip kuning ya. Chipnya chip dempet, keramik chip dempet, bukan chip biasa yang disolder dempet. Putih Anda bisa taruh di bawah atau putih Anda bisa taruh di atas, bebas ya. Anda mau balik begini bisa, Anda mau balik begini bisa. Kalau putih Anda taruh di bawah, sorotan sinar putih akan lebih jauh dibandingkan sinar kuning. Kalau kuningnya taruh di bawah, sorotan sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan putih. Saya berbicara lebih jauh itu jadi bukan urusan tinggi rendah sebenarnya. Kalau Anda mau menyetel tinggi rendah, Anda setel headlamp punya tinggi rendahnya, bautnya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan tinggi rendah. Ini adalah kita sedang men-setting fokusnya ini bohlam, bukan membicarakan tinggi rendahnya setelan fog lamp atau setelan headlamp. Kalau setelan fog lamp atau setelan headlamp Anda harus sendiri pakai obeng diputar ya. Bukan membicarakan setelan headlamp. Jadi setelan headlamp tetap aja standar, cuman posisi sinarnya kalau chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau chip putihnya yang taruh di bawah, sorotan sinar putih akan lebih jauh. Intinya itu aja ya. Ini di review buat Toyota Innova Reborn ya. Toyota Innova Reborn tapi buat dipasang di headlamp. Sebenarnya ya jujur ngomong apa adanya, saya lebih suka bohlam 3 warna itu ditaruh di fog lamp, bukan taruh di headlamp. Headlamp lebih bagus pakai kri, satu warna saja ya. Tapi kalau Anda mau tetap memaksakan atau Anda tetap mau beli, mau pasang di headlamp ya tidak ada yang melarang juga, tidak ada dalilnya atau tidak ada hukumnya atau tidak ada larangannya atau perdanya atau pasal-pasalnya yang melarang, tidak ada. Cuma saya lebih rekomendasi kalau bohlam 3 warna taruhnya di fog lamp bukan di headlamp ya. Tapi ini di order, di review buat headlamp Innova Reborn yang tipe G ya. Kalau satunya lagi untuk fog lamp Suzuki R3 ya. Fog lamp Suzuki R3 pakai Valeo. Ya, oke. Jadi ini bohlam 3 warna. Syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Ketiga adalah adjustable, tadi terpenuhi. Keempat adalah serviceable. Bohlam ini jujur nggak bisa diservis, rusak buang. Tipe-tipe bohlam begini rusak pasti buang ya. Mau merek Philips, mau merek Osram, mau merek-merek terkenal, kalau chip begini, chip CSP terutama ya rusak, ya lem biru ya. Keempat, bayangan gelap kecil, bayangan gelap LED ini kecil bro, dijamin ya. Ini bisa warna putih, putih kuning, kuning ya. Bayangan gelapnya kita lihat yang warna putih kecil sekali ya, tidak terlalu gede dan tidak terlalu gelap. Makin kecil makin bagus, intinya seperti itu. Kita coba di putih kuningnya, bayangan gelapnya makin kecil ya, makin kecil karena 2 buah chipnya yang nyala. Dan kita akan coba kuningnya, bayangan gelap kuning juga kecil ya, makin kecil ya. Jadi bayangan gelap ini penting ya, makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, intinya seperti itu. Keenam, tidak storing. Saya jamin bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu komponen elektronik mobil Anda, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Penting tidak storing karena mobil-mobil zaman sekarang sudah throttle by wire, semua menggunakan sensor-sensor ya, CDI, ECU-nya mengatur pengapian,
ECU mengatur sensor udara, temperatur udara, tekanan udara, segala macam, throttle body ya. Jadi semua diatur menggunakan elektronik. Kalau LED-nya storing, ya siap-siap saja mobil Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, pas pada saat lampu nyala Anda injek gas kok mobilnya lemot gitu ya, nggak merespon. Terus pas pada saat lampu nyala mobil mesinnya getarannya gede. Nah, itu ada hubungan dengan pengaruh storing ya. Bolam ini tidak storing. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin double Cooper ya. Jadi kalau ini Anda pasang di headlamp ya atau di fog lamp, Anda pasang di headlamp atau di fog lamp ya, dia tidak ada hubungan udara. Maksudnya bukan tidak ada hubungan udara, maksudnya tidak ada hubungan antara dalam dan luar ya. Karena kenapa? LED ini tidak ada lubang di sini. Jadi tidak ada hubungan dengan ruangan di luar headlamp ya. Jadi kalau ini sudah dipasang di sini, cep ya, ngunci vertikal. Jadi ini ada kipas angin. Kipas angin akan meniup udara, dia akan keluar di pinggir-pinggir sini sirip. Jadi tidak masuk ke dalam rumah fog lamp atau ke headlamp. Kalau Anda mempunyai LED yang masuk udaranya ke dalam, kemungkinan adalah headlamp Anda bisa kotor berdebu. Kenapa? Karena ada pertukaran udara. Nah, sedangkan ini tidak ada. Jadi kipas angin berputar, angin meniup akan keluar di sirip-sirip sini ya. Jadi benar-benar terisolasi antara bagian yang di sini dengan bagian yang di sana. Jadi benar-benar tidak ada hubungan pertukaran udara ya. Tidak ada hubungan pertukaran udara, jadi tidak ada debu yang masuk, tidak ada percikan air yang bisa masuk yang menyebabkan headlamp itu mengembun ya. Banyak yang WA ke saya, "Pak, saya sudah pasang headlamp. Kenapa headlampnya mengembun? Saya sudah pasang LED di lampunya mengembun." Nah, itu karena bocor ya. Makanya Anda harus cari LED yang ininya nih, terutama H11, H8, H16, H9 ya. Ininya harus yang tebal karetnya, Bro. Ya. Karetnya tebal, jadi ini ngepres kenceng. Ada kalau karetnya nggak tipis ya, jadi dia otek-otek. Ya, seperti itu yang tidak bagus ya. Jangan lupa kalau masang vertikal Anda bisa posisikan chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi mau pasang begini bisa atau pasang begini bisa. Bebas ya, seperti itu. Bebas. Putih mau di bawah, kuning mau di bawah. Nah, ini hubungannya adalah dengan pola sorotannya, bukan menyeting tinggi rendah. Kalau Anda menyeting tinggi rendah, Anda harus setting baut. Jadi ini khusus untuk fog lamp R3 ya. Jadi ini saya bahas berbarengan. Satu di order buat headlamp Innova ya. Satu lagi di order buat Suzuki R3 fog lamp. Ya, fog lamp R3 menggunakan Valeo, mereknya asli bawaan pabrik ya. Saya sebenarnya jujur lebih rekomendasi kalau bolam-bolam berwarna ini buat fog lamp, bukan buat headlamp. Kenapa? Karena LED-LED begini rasanya kalau menurut saya kurang bisa diajak kerja berat. Ya, kurang bisa diajak kerja berat. Jadi saya sebenarnya lebih rekomendasi ini buat fog lamp. Tapi nggak apa-apa, ini di order buat headlamp Innova. Saya juga sudah jual udah lumayan banyak, 6-7 set untuk headlamp Innova. Nggak masalah sebenarnya. Cuman kelihatannya kayaknya kurang bisa diajak kerja berat. Ya, dalam arti kerja berat itu kalau saya rekomendasi tipe Kri, karena Kri bisa diajak kerja berat. Kenapa? Temperatur kerjanya tinggi. Karena kan musuhnya LED adalah panas, selalu saya ngomong. Panas dia rusak, panas dia ngedrop, panas dia meredup, panas umurnya pendek. Nah, yang kata-kata panas itu yang kurang bisa diajak kerja berat, seperti itu ya. Tapi kalau soal terang saya jamin terang, soal lebar saya jamin lebar ya. Yang menjadi masalah adalah ya itu jadi istilahnya kurang kuli lah gitulah ya. Kalau headlamp kan kesannya harus bisa diajak kerja berat gitu, harus bisa kayak kuli lah kerjanya gitu ya. Bukan berarti bolam LED ini jelek, tapi saya sih lebih rekomendasi kalau headlamp pakai Kri ya, to the point, ngomong apa adanya. Oke, kita akan demokan ya kalau dibalik bolak-balik. Jadi di headlamp pun sama, bisa bolak-balik juga, di fog lamp juga bisa sama di bolak-balik. Apa masing-masing keunggulan, kelemahan, kelebihannya di bolak-balik itu? Nih kita praktekin langsung ya. Ini di tembok ya. Kalau output ini lebar, saya jamin lebar, Bro. Outputnya lebar ya. Kalau ini kita berbicara senternya di sini ya, kita tarik ini ke sini, kabelnya copot. Ya.
Jadi kalau kita berbicara ini senternya di sini nih, titik fokusnya, kalau ini kita tarik ke sini tuh sinarnya lebar banget. Ini kita tarik, ini tengahnya kita tarik ke situ, lebar banget. Jadi outputnya pasti lebar, dijamin. Jadi buat Anda yang punya mobil ya, kalau Anda memakai fog lamp proyektor, percuma bro, mendingan Anda pakai ini deh ya. Dengar omongan saya, mendingan Anda pakai ini. Karena kenapa? Mantap bro hasilnya ya. Ya. Nah ini putih, kuning. Nah ini posisi kuningnya di bawah, putihnya di atas ya. Nah ini kuning. Nah ini putihnya di atas, putih kuningnya di bawah. Nah ini Anda bisa balik nih. Ya kita balik. Nah kuningnya di atas. Saya lebih rekomendasi begini, kuning di atas, putih di bawah ya. Tapi Anda mau suka dibalik juga boleh, bebas kok. Anda bisa setting sendiri ya. Jadi sangat-sangat PNP, sangat-sangat enak. Ya kurang bagus apa coba? Jadi sangat-sangat enak. Anda mau pasang begini bisa, Anda mau pasang begini bisa, ya. PNP, plug and play, ya. Jadi ini saya review untuk dua macam mobil ya, satu headlamp dan satu fog lamp. Fog lampnya buat Suzuki R3, satu lagi headlampnya buat Toyota Innova Reborn, ya. Sebenarnya bisa aja, cuman ya kalau bisa Anda order tipe ini GL3 ini ya buat fog lamp, jangan buat headlamp, ya. Oke, kita akan bahas bagaimana cara mengubah warnanya. Anda mau mengubah warna ya. Pertama kali Anda nyalakan saklar lampunya, Anda nyalakan, dia akan berwarna putih. Kita lanjut ya, bagaimana cara mengubah warnanya. Anda mau mengubah warna ini lampu LED. Jadi pertama kali Anda nyalakan adalah warna putih. Ya. Kalau Anda nyalakan pertama kali adalah warna putih. Ya. Anda mau mengganti mode warnanya adalah dengan mematikan saklar lampunya selama 2 detik kemudian nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Ya. Anda matikan lagi selama 2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Ya. Jadi dia mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Seperti itu. Ya. Jadi mengganti warna dengan cara mematikan menyalakan saklar lampu. Tunggu, matikannya 1-2 detik, tunggu 2 detik, nyalakan kembali, dia akan berubah warna. Ya, cara pakainya seperti itu. Cara pakainya benar, lampu akan benar, tidak bakal error. Nah, bagaimana suatu saat misalnya terjadi error? Misalnya terjadi error. Anda nyalakan, dua-duanya nyala warna putih, terus Anda di dalam perjalanan Anda mau ganti warna. Tentukan Anda matikan saklar, Anda nyalakan lagi. Misalnya, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning. Yang ini tetap masih warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah Anda matikan lampunya, tunggu 1 menit untuk mereset. Terus Anda nyalakan lagi, dia akan normal. Tetapi, jika Anda matikan, Anda nyalakan lagi langsung, dia tidak bakal sama antara lampu kiri dengan lampu kanan warnanya. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai siklus sendiri-sendiri. Ini dia pertama kali akan putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jika yang sebelah sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih tetap warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan, yang si putih kuning akan berubah menjadi warna kuning. Si ini akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi. Yang ini tadinya warna kuning, dia akan berubah menjadi warna putih. Sedangkan ini yang tadinya warna putih kuning, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi tidak bakal sama. Tidak bakal sama. Pasti Anda komplain ke saya. Nah, sekarang saya ajari cara pakainya. Jadi Anda harus coba mereset. Bagaimana jika terjadi tidak sama? Ya Anda matikan lampunya, diamkan selama 1 menit, nyalakan kembali. Kenapa sih bisa error? Karena kemungkinan Anda mengubah warnanya terlalu cepat, mematikan, menyalakan kembali saklarnya terlalu cepat. Karena dia harus ada jeda. Karena dia punya memori, harus discharge full memorinya. Memorinya berupa kapasitor pasti dan induktor. Jadi dia harus discharge full, baru memorinya hilang, baru dinyalakan kembali, dia akan warnanya berubah ya. Jadi intinya jangan terlalu cepat untuk mematikannya. Sekarang warnanya putih, Anda matikan, nyalakan kembali, putih kuning. Nyalakan kembali, dia akan warna kuning ya. Jangan terlalu cepat begitu, pasti error ya. Anda cara pakai benar, pasti benar lampunya ya. Jadi matikan 1-2 detik,
nyalakan kembali. Ya, dia akan berubah menjadi putih kuning. Matikan 1-2 detik, nyalakan kembali. Dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Jadi dia mempunyai memori di dalam. Anda harus reset jika terjadi error. Saya berbicara meriset begini, nunggu jeda ini hanya untuk tipe LED ini. Anda praktekkan di Automax DC nggak bisa, Anda praktekkan di Pro 7 P73CF juga nggak bisa bro, karena beda, arsitekturnya beda, drivernya beda. Ini adalah khusus kasus ini ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon ya, tanpa driver, jadi Anda tinggal masang, tidak perlu ikat-ikat, tinggal colok saja soketnya. Jangan lupa, kalau Anda colok begini nggak nyala ya Anda balik. Kalau Anda nggak mau bolak-balik, Anda perhatikan soket asli bawaan mobil Anda pasti ada 2 kabel, satu gelap, satu terang. Yang terang ketemu positif, di sini ada logonya positif, Anda colok positif. Yang gelap negatif, Anda colok negatif ya. Intinya kalau nggak nyala, barang sampai nggak nyala, Anda jangan komplain dulu ke saya. Jangan marah-marah dulu. Praktekin dulu dibalik ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk fog lamp R3 Valeo. Nanti ada yang komplain, Pak sinarnya kok kurang begitu bagus ya di fog lamp Avanza yang Bapak praktekin. Karena kenapa? Ini fog lamp saya pakai fog lamp bekas. Fog lamp bekas ini bekas mobil saya sendiri, pakai HID meleleh tuh, reflektor dalamnya udah meleleh, kelihatan nggak tuh? Nah ini mikanya juga udah meleleh. Jadi kalau Anda fog lamp pakai HID, jangan deh ya, pasti meleleh. Kalau pakai LED ini nggak masalah, aman, dijamin. Karena LED ini dia panas, tapi panasnya itu tidak merusak reflektor. Panasnya itu adalah di bagian bodinya ini ya, sekalian ditiup oleh kipas angin untuk pendinginan ya, seperti itu. Ini juga ada heatsinknya, aman ya. Ini bisa pasang untuk di semua mobil, tidak perlu takut mentok ya. Ini juga ada grillnya, jadi kalau ada yang kehalangan begini tetap angin masih bisa masuk ya, karena ada grill. Pendinginan sudah double cooper. Ini bohlam 3 warna paling terang. Pak saya mau yang 2 warna aja, ada nggak? Nggak ada, saya cuma punya 3 warna ya. Kenapa sih dia bisa 3 warna? Karena dia ada 2 buah chip, ada chip putih dengan chip kuning. Chip putihnya bisa nyala sendiri, chip kuningnya bisa nyala sendiri, dan bisa nyala dua-duanya chipnya ya. Jadi makanya kenapa bisa putihnya 6000 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin. Pas pada saat nyala 2 buah chip itu jadi 4300 Kelvin, seperti itu ya. Putihnya 3300 lux, sekitar 3300 lux sampai 3400 lux. Kuningnya 3400 lux, putih kuningnya bisa 3600 lux ya. Jadi pada saat putih kuningnya itu paling terang. Jadi bagaimana cara pakainya? Putih dipakai pada saat jalanan biasa kering, kuningnya dipakai pada saat jalanan hujan atau kabut. Putih kuningnya dipakai pada saat Anda membutuhkan penerangan yang ekstra, karena di mode putih kuning itu yang mode yang paling terang gitu ya. Oke, cukup reviewnya ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Jadi kalau Anda cari LED yang udah dirajut nilon deh. Intinya gitu aja kabelnya ya. Driverless enak banget. Jadi kalau untuk yang masang di fog lamp, Anda nggak perlu takut ngiket-ngiket ya, ada drivernya ngondoy-ngondoy gitu ya. Nggak perlu, ini tahan tarik juga ya. Untuk Innova juga reborn diesel apalagi ya, getaran gede. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ngiket. Driver tinggal colok aja selesai ya. Karet ini juga tebel ya. Tidak ada hubungan antara bagian belakang sini dengan bagian depan. Hubungannya hanya di dalam berupa batang tembaga untuk pendinginan. Jadi tidak perlu takut bocor, masuk air segala macam ya. Sangat-sangat PNP. Oke. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini rekomendasi bohlam buat Chevrolet Trailblazer ya. Chevrolet Trailblazer ya, LTZ. Jadi ini bohlam H7 ya. Mobil Chevrolet Trailblazer itu levelnya sama seperti Pajero, Fortuner ya, gede mobilnya. Chevrolet ya, keluaran Eropa. Dia ada tipe rendah, tipe tinggi, tapi yang di Indonesia sepertinya non projector ya, banyakan ya. Jadi masih pakai reflektor. Tipe bohlamnya adalah halogen H7. Nah, ini kita mau menggantikan LED H7 ya. Pemasangan LED ini mestinya PNP ya. Jangan lupa kalau mau masang ininya dulu, dilepas, pasang klipnya, baru bohlamnya masuk ya. Setting vertikal, soket tinggal colok ya. Jangan lupa ini nggak boleh terbalik ya. Ini masang bener begini, nggak boleh begini ya. Karena saya pernah dapat customer H7 masang di bengkel, dia nggak paham atau memang itu bengkel sengaja dibalik. Jadi hasilnya nggak benar.
Nanti kita akan aturkan tinggi fokusnya ini berapa, harus sama dengan H7 ya, focal length-nya. Jadi makanya nanti ada yang saya gerus. Ya, ini nanti mau saya pasangkan di mobil Trailblazer tersebut, lagi on the way ya. Level watt bolam ini adalah cuma 30 watt ya, 3100 lux ya, tidak bisa lebih. Syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede, dalam arti adalah harus sesuai spesifikasi. LED ini spesifikasinya cuma 30 watt 3100 lux, tidak bisa lebih. Lebih hemat dibandingkan halogen standar yang 55. Kedua adalah harus stabil, jadi udah 30 watt harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable, bolam ini bisa di-adjust ya, karena kadang-kadang kalau H7 ada yang ininya di jam 12, ada yang di jam 1, ada yang di jam 11. Jadi intinya ininya mau dibegini, ininya tetap bisa vertikal. Makanya kenapa bisa adjustable, maju mundur putar ya. Syarat keempat, serviceable, bolam ini bisa diservis, dalam arti chipnya kalau rusak bisa diganti. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil karena kenapa penting? Reflektor yang penting itu adalah bagian atas. Sedangkan kalau halogen 360 derajat sinarnya. Nah, sedangkan kalau LED kan sorotan samping, bagian yang kesini kan bisa gelap. Karena chipnya ada lensa, jadi terbantu ya. Terbantu, jadi bayangan gelapnya bisa kecil. Kita lihat di tembok bayangan gelapnya kecil ya, tuh hampir tidak ada dan tidak terlalu gelap. Intinya seperti itu. Makanya kenapa tipe chip ini terbantu di lensa, di chipnya ada lensa ya. Keenam, tidak storing, bolam ini tidak storing, saya jamin, jadi tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil ya. Macem-macem lah, apalagi ini mobil Eropa ya. Sebenarnya bukan soal CAN bus juga ya, banyak orang iklan CAN bus. Sebenarnya kalau bolam itu storing juga bermasalah ke ECU, ke komputer ya. Jadi intinya saya sudah beberapa kali jual, tidak ada laporan, dan nanti saya akan masang sendiri, jadi saya tahu hasilnya bagaimana. Ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini sudah menggunakan Cooper ya, tembaga. Kipasnya juga high speed, ada heatsinknya sedikit, jadi angin bisa tembus. Pemasangan tinggal colok, driverless ya. Driverless itu penting, kenapa? Karena tidak ada driver, tidak perlu ngumpet-ngumpetin driver, tinggal colok soket saja ya. Oke, jadi ini reviewnya untuk Chevrolet Trailblazer H7 30 watt 5500 Kelvin, 3100 lux, maksimum versi 2021 ya. Versi yang sebelumnya memang kecil di bawah 2500 karena 2021 kita upgrade ulang, jadi luxnya meningkat ya. Oke, cukup. Terima kasih. Anda mau beli melalui Bukalapak bisa, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting itu reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu, dikelola oleh reseller saya. Tokopedia Juragan Lampu Jungkiwenas saya sendiri yang mengelola. Anda mau WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Atau Anda mau order langsung silakan WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Kita lanjut lagi. Saya baru selesai masang juga ya. Untuk tadi Chevrolet Trailblazer ya. Jadi banyak banget nih hari ini yang nanyain tentang mobil Chevrolet, dan satu yang deal adalah untuk Chevrolet Spin ya. Chevrolet Spin yang akan kita review saat ini H4 ya. Chevrolet Spin itu MPV ya, sama seperti Avanza ya. Nah, kalau tadi Chevrolet Trailblazer susah banget ya ngomongnya ya. Low beamnya adalah H7, saya baru selesai masang ya. Terima kasih Bapak. Ternyata di order juga untuk lampu jauhnya high beam ya. High beamnya H1, H7-nya reflektor, H1-nya untuk high beam ya. Nah, untuk fog lamp-nya H27 kita nggak punya stoknya, jujur terus terang ya. H27 dari pabriknya susah, apalagi mau yang 3 warna ya, nggak punya. Tadi saya sudah masang, tidak ada error ya, tidak ada error. Jadi mobil tersebut banyak sekali sensor-sensor ya yang bisa nongol di dashboard, perintah-perintah ini, perintah-perintah itu ya, error message. Tapi alhamdulillah tadi dipasang tidak ada error message ya. Nah, kebetulan bapaknya sudah, yang punya mobil sudah ganti lampu plat nomor pakai LED. LED-nya ada tulisan CAN bus loh, tapi tetap nongol di dashboard bahwa ada error ya. Makanya kebetulan ini di order untuk Chevrolet ya, Chevrolet Spin. Nah, kita akan mereview sekalian soal masalah CAN bus ya.
Jadi begini, CAN bus itu sebenarnya apa sih? Banyak orang bilang di forum-forum di mana di tempat Bukalapak, di Tokopedia, lihat ini support CAN bus, bus gitu ya. Apa artinya sih? Nah, CAN bus itu sebenarnya saya juga nggak mengerti asli kata-kata CAN bus itu dari mana. Anda bisa googling sendiri. Tapi intinya begini, saya mau jelaskan. Ya, banyak produk Cina ya menulis istilah CAN bus. Artinya bisa untuk mobil-mobil Eropa yang ada sensor-sensor seperti itu. Nah, masalahnya ya seperti BMW, Mercy, ya mobil-mobil Eropa seperti Audi, ya seperti Chevrolet, seperti mobil-mobil ya pokoknya Eropa lah ya. Nah, itu dia memang ada warning indikator di dashboard. Jadi kalau Anda mengganti itu bohlam, dia akan error. Ya. Dan sudah merembet juga ke mobil Jepang seperti Toyota Innova Reborn ya. Saya pernah satu dapat customer, mungkin beliau nonton nih. Saya gantikan dia order lampu HB3 3000K dari saya. Tapi setelah dipasang katanya indikator di dashboardnya untuk Toyota Innova tersebut disuruh cek headlight ya, katanya begitu. Nah, saya nggak mengerti karena saya belum pernah masang di mobil Jepang ada error seperti itu ya. Sampai saat ini sih aman ya. Tapi ada satu customer akhirnya dia bilang ada cek error headlight. Ya saya juga nggak bisa banyak ngomong bagaimana. Akhirnya saya bilang tukar aja ya, seperti itu. Jadi masalahnya clear. Kemungkinan error di LED-nya atau error di mobilnya atau bagaimana juga saya nggak tahu. Tapi intinya adalah kata-kata CAN bus ini sebagai senjata, maksudnya bukan senjata sih, sebagai gimana ya, benar atau tidak ya. Jadi masing-masing tiap-tiap mobil merek itu berbeda. CAN busnya itu ada yang membaca arus, ada yang membaca tahanan, ada yang istilahnya dia close loop segala macam ya. Teknologi tiap-tiap mobil berbeda untuk mendetek itu. Intinya adalah saya mau bahas soal LED-nya. Kalau yang ada kata-kata CAN bus itu sebenarnya merugikan kita. Kenapa? Karena itu kan CAN bus itu untuk menipu. Jadi wattnya itu bisa ditipu. Ya, makanya kenapa syarat bohlam bagus saya selalu bilang watt dan luxnya harus gede, harus sesuai. Jadi wattnya ini 30 watt bohlam levelnya, luxnya 3100. Ya. Bukan wattnya 40 tapi luxnya 3100, bukan. Karena ini sesuai spek. Karena kenapa? 1 wattnya 100 lux. Rata-rata zaman sekarang bohlam 1 watt 100 lux. Belum ada bohlam yang 1 watt 200 lux. Belum. 2021 belum. Mungkin Anda nanti nonton video saya di 2025 kalau YouTube masih ada. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin 1 watt udah 250 lux mungkin ya. Tapi saat ini di 2021 saya berbicara 1 watt itu ya rentangnya 100 lux ya. Nah, jadi CAN bus itu kan adalah untuk menipu daya. Karena kenapa? Halogen itu 55 watt. Sedangkan Anda ganti LED 20 watt, 30 watt, 40 watt. Nah, si komputer mobil akan membaca bahwa lampu itu putus, padahal lampu itu nyala. Kenapa? Karena bebannya nggak sesuai. Kok dia merasa ringan? Nah, kalau itu mobil yang membaca ampere, atau ada yang membaca yang penting close circuit. Jadi kalau close circuit itu lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena mau bohlam berapa watt pun bisa. Tapi kalau ada yang membaca ampere seperti Hall effect, dia pakai sensornya efek Hall segala macam, nah itu ribet. Seperti di Mercy, di BMW agak lebih ribet ya kalau di mobil-mobil lain. Makanya teknologinya tiap-tiap orang berbeda, arsitekturnya berbeda, jadi cara mendetek dia punya error warningnya berbeda-beda. Ada yang membaca arus, ada yang membaca close circuit, ada yang mau mesti baca tahanannya berapa ya. Tahanan itu jadi maksudnya kalau ini diukur pakai ohm meter, oh ini ohm meternya itu ini misalnya 1 kilo ohm atau 2 kilo ohm. Nah sekarang kita ukur LED, ini berapa kilo ohmnya. Kalau kilo ohmnya beda atau ohmnya beda, error. Nah makanya kenapa ada CAN bus yang berfungsi, ada CAN bus yang juga tidak berfungsi. Tapi saya tidak mau membahas soal CAN bus lebih dalam. Ini kan diorder untuk Chevrolet Spin
ya. Chevrolet Spin intinya pakai ini tidak bakal ada error message, karena dulu saya pernah dapat customer, ya dia pakai LED apa, di indikator dashboardnya ada, dia datang kemari ke Jelambar, saya pasangin, saya bilang coba dulu, lebih baik kita ngomong coba, saya nggak berani ngomong sombong, Pak nggak error, nggak berani saya juga. Kenapa? Karena saya orangnya demen praktek, jadi saya bilang coba dulu aja, Bapak coba keliling-keliling, Bapak nyalain, Bapak klakson segala macem sampai puas, tidak ada indikator, Bapak bayar. Kalau misalnya nggak itu ya jangan. Ya, intinya seperti itu. Jadi Chevrolet Spin pakai LED ini tidak. Padahal LED ini dari pabrikan tidak ada soal canvas-canvasan. Tapi intinya adalah tidak storingnya itu yang kita mau tekankan. Ya. Kenapa bisa error warning kadang-kadang ya karena storing. Seperti mungkin Toyota Innova Reborn ya, saya pernah masang itu yang tadi saya cerita ya, itu mungkin karena storing ya. Bukan soal canvas. Kayaknya mobil Jepang tidak ada itu perlu canvas-canvasan ya. Anda mau ganti expander juga, mobil-mobil Pajero yang Anda mau ganti lampu-lampu begitu mungkin tidak ada error ya. Tapi kemarin ada masukan dari saya, ya mau nggak mau kita tukar bolamnya. Mungkin bolamnya error atau mobilnya yang error, saya juga nggak tahu. Tapi intinya mobil Jepang jarang yang seperti begitu ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah tidak storingnya itu, syarat bolam bagus ke-6 ya, penting, makanya saya ngomong ya. Bolam bagus itu ada 7 syarat. 1 watt dan luxnya gede. Nah, dia 30 watt di 3100 lux. Jadi dia tidak pakai canvas-canvasan yang untuk menipu beban palsu ya, menipu beban palsu. Jadi Anda seakan-akan tuh lihat wattnya itu gede. Bolam ini wah wattnya gede ya, 60 watt, 70 watt. Jadi Anda tertarik untuk beli, padahal luxnya enggak sebanding. Karena ada kata-kata canvas itu untuk menipu. Ya. Syarat kedua harus stabil. Nah, stabil ini penting, tidak boleh ngedrop. Kalau 30 watt ya 30 watt. Ya, adjustable juga penting karena bolam itu kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, tentu LED-nya harus bisa adjustable ya. Harus bisa menghilangkan bayangan gelap, memindahkan bayangan gelap, harus bisa diatur cut off-nya seperti itu. Syarat ketiga bolam bagus itu seperti itu. Ya. Syarat keempat serviceable itu syarat bonus. Saya nggak bisa ngomong karena cuma tipe Kri yang bisa, tipe-tipe lain di luaran rusak buang ya. Jadi syarat keempat itu sebagai syarat bonus, syarat yang hanya bolam ini bisa dipenuhi, Kri ya, Kri mau merek apapun Kri yang penting ya. Tapi ada juga tipe-tipe tertentu yang nggak bisa, misalnya ini nih Kri nih. Jadi yang X70 atau apa ini jangan dibeli nih ya, saya sudah bahas ini jangan dibeli yang tipe begini, nggak bisa diservis bro. Ya, walaupun dia Kri nggak bisa diservis karena PCB-nya akan ngelotok paten. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil ya, tidak besar, tidak gelap. Ya, kenapa? Karena keuntungan tipe chip yang begini itu dia ada lensanya. Jadi dia membantu pembiasan 180 derajat. Ya. Kalau chipnya pipi merugikan, dia ada lensa. Walaupun lensanya terbuat dari resin atau dari apa, intinya dia ada lensa, dia menguntungkan. Intinya seperti itu. Saya pernah memapas supaya datar, malah apa outputnya lebarnya kurang ya, aneh. Makanya di dunia ini udah diciptakan begitu, kita modifikasi belum tentu bagus karena sudah diciptakan begitu ya, ada tujuannya ya si pabrik. Kenapa dia chipnya dikasih lensa ya, untuk soal pembiasan. Jadi bayangan gelap kecil, makin tidak gelap ya makin bagus, intinya seperti itu. Nah, ini Anda lihat di tembok ya, bayangan gelapnya ya, tidak terlalu gelap, remang-remang. Ya memang kadang-kadang orang bilang, Pak masih itu mah kuning-kuningnya doang, sisa-sisa cahaya ya. Iya betul, karena itu chipnya ada lensa. Tapi kalau dia tidak ada lensa ya gelap banget, intinya gitu ya. Soal ke-6, tadi saya sudah ngomong apa soal ke-6, tidak storing ya, bolam ini tidak storing terutama terhadap radio ya, terhadap komponen kerja di mobil Anda ya. Penting makanya untuk mobil-mobil Eropa yang sangat-sangat sensitif, banyak sensor-sensor ya, sensor auto light, sensor ini, sensor itu. Tadi mobil Trailblazer tersebut ada sensor di kaca depan ditutup ya. Jadi kalau dia bilang cerita, yang punya mobil cerita kalau masuk basement dia akan lampunya akan on dengan sendirinya ya, segala macam begitu. Makanya itu lebih ke arah tidak storing, tidak mengganggu ya, bisa segala macam. Karena kalau lampunya storing, error, mengganggu kerja elektronik lain di mobil.
Contohnya ya radio suaranya mengecil. Monitor TV Anda, ya. Jadi gambarnya scrolling, videonya, ya. Kalau itu saya pernah mengalami sendiri, videonya scrolling, ya. Kalau lampu nyala dia gambar bergaris, ya. Itu storing namanya. Radio mobil udah sering banyak saya terima WA. Ya, sensor-sensor segala macam bisa terpengaruh. Ya, kenapa bisa terpengaruh? Karena saya jujur terus terang dari lulusan teknik elektro. Di teknik elektro itu belajar soal compatible European, ya, CE. Anda menciptakan barang harus, makanya kenapa Anda lihat-lihat kalau peralatan elektronik suka ada CE-nya, FCC. CE itu Eropa, artinya compatible European. Artinya apa? Bisa hidup berdampingan. Jadi bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Jadi maksudnya tidak mengganggu kerja elektronik lainnya. Makanya LED itu harus standar CE, walaupun ini tidak ditulis ada CE berapa, tapi intinya ini sudah teruji, tidak storing, ya, seperti itu. Syarat ketujuh soal pendinginan, ya, saya tekankan pendinginan. Kenapa? Karena penting, ya. Anda kalau masang kan ininya dulu, terus klipin baru pasang karet, ya. Nah, pasang beginian, oh ya, satu hal lagi, di Chevrolet Trailblazer tersebut tidak ada bobok-bobok, ya. Tidak ada karet apa, semua original. Nah, sama seperti ini. Ini masang bolam H4 juga karet harus original. Sebisa mungkin tanpa harus ngebobok atau ngerobek. Kenapa? Karena kita perlu benar-benar mensil. Mensil ini dalam arti tidak bocor. Tidak bocor udara, tidak bocor air. Penting supaya headlampnya kedap. Ya, headlamp itu kedap karena di sini itu air tidak bakal tembus karena ini ngepres sekali karetnya, ngegigit di dia punya dudukan ini, ya, ngegrip. Jadi intinya air tidak bakal bisa masuk dari sini, ya, tidak bakal bisa masuk dari sini, angin pun tidak bisa tembus. Nah, makanya LED ini bagus ada heatsinknya. LED yang tidak bagus tidak ada heatsinknya. Makanya syarat ketujuh ini penting. Kita bikin syarat itu tidak sembarangan. Anda boleh yakin dengan yang syarat saya sebutkan, atau Anda tidak merasa yakin, ya tidak usah beli. Simple, bebas, ya. Saya tidak pernah memaksa. Nanti saya ngomong saya tidak pernah memaksa, nanti ada orang mengartikan saya sombong. Saya tidak sombong, saya hobi, saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau bilang LED ini kurang terang, ya memang LED ini levelnya cuma di 30, bukan di 40, bukan di 50, bukan di 60. Saya jujur kok ngomong apa adanya 30 watt. 30 watt ini 3100 lux. Sebenarnya sudah 3 kali lebih terang dari halogen, karena halogen diukur oleh kita cuma 1000. Gitu ya, tapi memang ada banyak orang juga masih bilang, "Pak, saya mau lebih terang lagi, mau lebih terang lagi." Iya, banyak. Cuman ya cuma segini gitu, cuma 30 watt, 3100 lux gitu, tidak bisa lebih gitu ya. Saya juga sebenarnya mau mencari yang 40 watt, 50 watt, tapi memenuhi 7 syarat itu. Stabil perlu. Kenapa? Karena banyak LED di luaran watt awalnya gede. Seperti ini, si pedagang LED, si merek Okti atau apa tuh, nggak ngerti saya. Dia bilang F3 dia stabil. Terus dia memberikan foto dengan power supply wattnya. Saya tahu begitu karena customer yang mengirimkan. Saya tidak pernah mau mengecek dagangan orang. Saya juga bukan orang yang kepo. Saya orangnya masing-masing jalan sendiri. Karena saya juga hobi, saya juga tidak mementingkan bagaimana gitu ya. Saya ada penjualan, saya bersyukur, berterima kasih kepada customer yang sudah beli. Tidak ada penjualan, ya saya hobi. Kita bisa beralih ke pekerjaan saya yang lain gitu ya. Intinya begitu. Jadi kita semua berjalan. Jadi hobi itu bekerja dengan senang hati, bro. Bukannya kita terpaksa mencari duit di situ. Misalnya Anda sebagai kepala keluarga, Anda harus mencari uang untuk membiayai keluarga Anda. Anda mau nggak mau Anda harus cari kerjaan, apapun kerjaan itu Anda harus lakukan, tapi Anda supaya dapat gaji, dapat income. Saya hobi, bro, terus terang. Jadi apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan hati saya, gitu ya. Makanya kalau jelek saya bilang jelek, to the point. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Ini barang dari distributor A, ya, disuplai oleh distributor A. Ya barangnya bagus ya kita lanjut. Seperti Pro 7, banyak kelemahannya. Ya kita tentu nggak bisa merekomendkan dong ke customer lagi gitu. Kelemahannya apa? Dia kipasnya tidak ada heatsink. Jadi kalau Anda masang begini, mendem. Kalau ini ada bagian heatsink ini, makin tinggi makin bagus, makin gede makin bagus, supaya kipas berputar, angin bisa lewat, bisa keluar, ya. Sedangkan kan ini karet tertutup.
Misalnya kalau ini tertutup semua, kipas berputar, angin mau keluar di mana? Buntu. Jadi sama dengan Anda membeli LED terus Anda bunuh dia. Anda beli LED, Anda suruh dia ngedrop. Walaupun si pedagangnya bilang LED saya tidak ngedrop, Anda buktikan ngedrop atau tidak. Caranya bagaimana? Anda stress test dulu di meja. Video ini sudah saya lakukan di 2020. Ada, makanya Anda sebagai pembeli, calon pembeli, nonton video saya dari awal sampai akhir. Anda saya jamin pintar, ya. Anda saya jamin pintar. Kita stress test dulu bohlam itu. Karena kenapa? Kalau cuma dicoba di depan meja, ya 1 menit, ya wattnya gede. Lama-lama akan ngedrop turun. Ini suhu ruangan 30 derajat, ya. Anda tahu di mobil suhu ruangan di mobil berapa? 70, 80, 90 derajat. Nah, bohlam 31 derajat aja ngedrop. Bagaimana suhu di ruangan mesin? Sama dengan Anda menyalakan bohlam di oven. Intinya begitu. Ya, apalagi kondisi macet. Ditambah karetnya tertutup semua. Fungsi kipas angin adalah untuk membuang dia punya panas, ditiup panasnya supaya pergi. Ruangan mesin panas, jadi yang ditiupkan itu angin panas. Ditambah ini kebekep. Karena kenapa kebekep? Karena heatsinknya pendek, jadi tertutup semua. Tambahlah bohlam itu ngedrop, umurnya juga pendek, segala macem, ya. Nah, kenapa LED ini saya bilang bagus memenuhi syarat ketujuh? Karena ini berputar, angin meniup ke situ, angin bisa keluar dari celah ini. Ya, makanya Anda sebagai pembeli mau beli LED, heatsink makin gede makin bagus. Saya ulangi, heatsink makin gede makin bagus, ya. Makin tinggi makin bagus, makin lebar makin bagus. Intinya seperti itu, ya. Dan LED ini tidak ada hubungan antara bagian yang di luar karet dengan di dalam karet. Jadi bagian yang di luar karet ini bagian kipas itu di ruangan mesin. Bagian yang sini di dalam mesin, di dalam headlamp. Ini tidak ada hubungan sama sekali, ya. Jadi di sini tidak ada lobang. Kalau yang ada lobang, ya, yang ada lobang di sininya, memang kalau ini tertutup bekep 100%, si kipas ini berputar. Angin itu bukan keluarnya di celah-celah pinggir sini, tapi dia bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam, yang ikut masuk adalah apa? Debu. Air kemungkinan bisa. Makanya kenapa headlamp bisa ngembun, headlamp bisa kotor, gitu ya. Kalau ini saya jamin tidak bakal. Kenapa? Karena karet ke depan di rumah lampu tidak ada hubungan dengan hubungan di belakang. Bener-bener sekat, ya. Seperti itu, ya. Jadi Anda harus pahami apa yang saya omongin. Jadi ini untuk Chevrolet dan ini untuk R3. R3 ini udah repeat order. Kedua, beliau takut mudik. Dia sebelumnya sudah beli lampu dengan saya GL3, ya. Kalau nggak salah GL3, untuk Suzuki R3 dia mau mudik, takut di perjalanan mati, dia mau spare. Nah, dia beli sekalian beli Cri XHP 50 second generation, ya. Barang habis ini sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Jadi nanti pemasangan, ya, barang sampai tidak perlu kalibrasi maju mundur. Anda tinggal putar saja. Kalau masih nggak paham silakan WhatsApp saya 089826933838, ya. Nanti saya akan pandu pemasangannya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED, memang kita tidak bisa cut off-nya semaksimal halogen karena itu reflektor punya halogen. Kita hanya bisa memaksimalkan, ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang perfeksionis, ada orang yang perfeksionis mau seperti halogen, ya udah pakai halogen aja. Tapi kalau Anda masih bisa kompromi dengan menggunakan LED, cut off-nya masih bisa, istilahnya 90% Anda bisa terima, Anda bisa beli. Tapi kalau Anda merasa gua harus perfeksionis seperti halogen, ya nggak bisa, ya, seperti itu. Karena Anda namanya mengkonversi. Terus, oh kalau gitu bagusan pakai proyektor dong. Saya bukannya tidak mau merekomendasikan Anda pakai proyektor, karena kalau pakai proyektor, ya, outputnya tipis, budget lebih gede, output tipis. Pemasangan harus dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau tidak ahli, bagaimana cara mengkalibrasinya, setting kanan kirinya itu, datar, horizontal, vertikalnya, ya, biaya juga lebih mahal pasti. Dan output tipis, pakai proyektor output tipis, menang lebar dan cut off rapi, itu aja, ya. Cukup reviewnya. Soal pendinginan penting, ya.
Jadi nanti habis ini kita kalibrasi menurut mobilnya masing-masing ya. Kenapa saya butuh kalibrasian ya? Karena tiap-tiap mobil dia punya garis ininya berbeda bukaannya. Bukaannya kita akan buka semaksimal mungkin dengan cut off sebagus mungkin ya. Untuk Chevrolet dengan R3 banyak yang mengeluh, "Pak, kan mobil saya ada payungnya." Apa sih efek payungnya, Pak? Mengganggu? Tidak. Payung itu tidak mengganggu. Anda mau copot boleh, enggak juga boleh, enggak mengganggu. Yang paling penting adalah supaya output padat itu adalah reflektor bagian atas. Intinya itu. Reflektor bagian atas ini bagian paling penting. Bagian bawah tidak penting. Bagian samping nggak begitu penting, kiri kanan nggak begitu penting, atas yang penting. Nah, makanya kenapa saya mengisyaratkan atau saya harus bilang syarat bolam bagus itu bayangan gelap harus kecil dan harus bisa adjustable. Jangan lupa ya, kalau masang ini buka dulu nih klipannya, pasang dulu ininya, klipin. Habis diklipin, pasang karet. Ya, pasang karet nih. Pasang karet nih di sini. Habis pasang karet baru bohlamnya masuk. Ya, bola masuk, puter mentok, itu bakal kita sebut biasa jam 11. Nah, puter mentok. Kenapa saya selalu bilang jam 11 tidak di jam 12 saja? Supaya batang ini ya sebagai sumber bayangan gelap tidak langsung mengarah ke bagian atas ini, karena bagian atas itu reflektor paling penting untuk membuat output padat di tengah jalan. Kita geser. Ya, seperti itu. Kita geser nih ke sini. Tapi tetap kita memikirkan dia punya cut off ini dengan yang sebelah kanan kirinya. Nah, makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Masih banyak yang bertanya. Memang saya tidak buka secara keseluruhan, tapi clue-cluenya saja. Seperti syarat bolam bagus juga saya tidak pernah saya sebutkan di YouTube ya. Tapi untuk sekarang-sekarangnya saya, karena banyak orang yang nggak paham juga, kasihan ya, penjual juga banyak yang mau jual mendistribusikan barang-barangnya, tulisannya indah tapi hasilnya nggak sebegitu indah tulisannya ya. Nah, ininya akan kita papas berapa bukaannya beda antara kanan dengan kiri supaya hasilnya lebih maksimal gitu ya. Nah, kalau soal cut off bagus, Anda harus mencari yang bentuknya berupa payung begini ya. Jangan yang berupa daging lebih dari bodi aluminium lampunya. Kenapa? Kalau daging lebih susah untuk dikalibrasi. Kedua, tidak sesuai dengan anatomi dari halogen, karena reflektor tersebut punya halogen, bukan punya HID, bukan punya LED. Jadi kita harus mencari anatomi LED yang sesuai dengan halogen, baru bisa hasilnya maksimal ya, seperti itu. Ya, ini untuk Chevrolet saya sih yakin tidak ada error message, jadi tinggal pasang saja. Ya, nanti akan kita kalibrasi, kita akan ukur lagi tinggi rendahnya segala macam. Nah, yang ini adalah untuk R3 nanti ya. Sebentar saya cek dulu nyala atau tidak. Nah, ini low beam ya, nyala. Common positif, common negatif harus bisa. Kalau tidak bisa berarti bolamnya jelek ya. Ini common positif, common negatif bisa ya. Bolam ini yang terpenting juga stabil, tidak ngedrop ya. Penting bro, bolam harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bolam yang awal wattnya gede-gede, Anda tergiur beli itu, pasti, yakin saya. Tapi Anda tidak tahu di belakang itu, bolam itu bisa ngedrop karena panas, karena drivernya nggak bagus, ya segala macam itu. Makanya pilihlah bolam yang stabil. Jadi kalau stabil nyalanya segitu ya segitu. Anda jalan dari Jakarta ke Bandung nyalanya segitu. Jangan Anda jalan di Jakarta, tol dalam kota terang, Anda sampai di Bandung lampunya meredup 50% ya. Kenapa bisa meredup? Kenapa bisa ngedrop? Ya satu, faktor pendinginan dulu nggak bagus. Seperti yang tadi saya bilang, syarat ke-7 ya. Ini untuk Chevrolet. Nah, yang ini untuk R3 soal payung, so far so good. Payung nggak usah khawatir bro ya, karena nggak mengganggu kok. Anda mau lepas boleh, nggak boleh. Yang penting adalah reflektor bagian atas ya. Reflektor bagian atas itu yang penting. Reflektor bagian atas harus bagus kromannya. Kalau kromannya udah jelek, pasti output di tengahnya ada blank spot, tipis segala macam. Ya, payung nggak ada masalah. Nah, ini untuk R3 kalau sudah pernah beli GL3, Anda nggak usah lepas ininya, Anda langsung aja tancepin ininya, tinggal putar-putar aja, ya copot lagi. Ya, tidak ada kaki tiganya, tidak usah dilepas. Ya, seperti itu. Jadi antara GL3 dengan ini adalah satu saudara. Ya.
common ground, common positif harus bisa ya. Pemasangan juga tinggal PNP ya, tinggal PNP. Kenapa saya bilang driverless, sudah dirajut oleh nilon. Jadi tahan tarik ya. Kipas angin juga sudah ball bearing, kenceng bro ya. Jadi ini masih ada sisa heatsink. Jadi ini karet tidak menutupi heatsink 100%. Jika tertutup 100% oleh karet, kipas angin berputar, ya angin tidak bisa tembus ke situ. Jadi akan tendang balik. Makanya kenapa kipas banyak rusak. Sebenarnya lifetime kipas ini lumayan awet. Kenapa sih? Kenapa dia sering rusak? Karena kerjanya berat. Kenapa kerjanya berat? Karena si kipas berputar ke situ. Angin tiup ke situ, sedangkan dia buntu. Anginnya kan balik. Sampai-sampai ada orang bilang, "Pak, kan kipasnya tiup ke belakang ya." Setahu saya LED ini semua kipas tuh dorong ke dalam anginnya, bukannya tarik ke belakang. Ya. Dia berputar tapi buntu, ya mau nggak mau anginnya balik. Anginnya balik, si kipas tetap muter begitu, dorong ke situ. Jadi istilahnya ada dorong balik, dorong balik. Jadi kerjanya berat itu kipas. Kerjanya berat, jadi putarannya tidak begitu kencang. Arusnya meningkat ya merusak dia punya transistornya. Karena cara kerja kipas angin brushless kan memindahkan, ada kumparan, dia memindahkan NS begitu ya, medan magnet. Nah, kerjanya berat, ampernya gede, jebol kipasnya. Kipas jebol, kipas mati, LED mati pasti. Nah, kalau gitu Pak, saya beli yang tanpa kipas dong Pak, lebih bagus. Tanpa kipas juga bukan solusi. LED tanpa kipas, wattnya nggak bisa gede, kecil. Ya, kenapa? Karena panas. Ya, intinya adalah heatsink sebenarnya, bukannya kipas atau tanpa kipas. Intinya heatsink. Pendinginan bisa bagus kalau ini tinggi dan tidak tertutup, supaya angin kipas bertiup, ada sirkulasi, angin bisa keluar. Ya, sama seperti Anda mempunyai kipas angin di rumah ya. Kipas angin di rumah Anda colokin, terus Anda tahan supaya kipasnya tidak muter. Apa yang terjadi? Ya panas kan, macet, panas. Panas, apa yang terjadi? Spoolnya kebakar. Ya, spool kebakar, ya udah kipasnya mati, rusak. Sama ini juga. Dia muter tapi berat, arusnya gede, panas, spoolnya kebakar, rusak kipasnya. Ya, oke. Terima kasih.